Pop gengs, setelah berakhirnya fase 3 yang ditutup dengan saga Spider-Man From Home, MCU telah kehilangan seenggaknya 3 karakter utama, Tony Stark, Steve Rogers, dan Natasha Romanoff. Ada yang memang dimatiin dalam layar, dan ada juga yang emang disetting pensiun dalam alur ceritanya. Tapi ternyata bukan cuma dalam film mereka ninggalin franchise ini. Baik Chris Evans, Robert Downey Jr. maupun Scarlett Johansson emang udah rame-rame bikin pernyataan kalau mereka nggak bakal tampil lagi di MCU fase selanjutnya. Ya meski ada pengecualian untuk spin-off Black Widow ya. Nah sebagai kenang-kenangan buat para fans dari 3 karakter ini, aku mau bagiin soal perjalanan karir para pemerannya. Dari awal meniti sampai jadi sukses kayak sekarang. Selamat datang di Mesin Waktu Film Populer. Aku mungkin bakal pecah pembahasan soal mereka jadi 3 konten. Dan untuk pertama, aku bahas pemeran Steve Rogers dulu ya. Christopher Robert Evans atau lebih dikenal dengan Chris Evans. Aktor berdarah campuran Italia-Irlandia, kelahiran 13 Juni 1981, Boston, Massachusetts. Tapi tumbuh besar di kota tetangganya di Sudbury, kemudian bapaknya Bang Chris Bob adalah seorang dokter gigi. Sedang emaknya Lisa atau Nika Puano adalah direktur artistik di Teater Pemuda Concord. Ya bisa dibilang darah senimannya mengalir dari sini. Plus, Bang Chris emang dapat pendidikan aktor juga di bangku sekolah. Sewaktu masih anak-anak misalnya, Doi pernah ikut camp acting. Terus dapat kesempatan meranin Randolph McAfee dalam pentas musikal Bye Bye Birdie. Terus pas mau lulus dari SMA di Lincoln Sudbury Regional High School, Babang Chris rela ngabisin waktu liburan musim panasnya di New York demi ngambil kelas di Institut Teater dalam film Lee Strasberg. Mungkin itu sebabnya bahkan pas sudah dikenal sebagai aktor, tampil di atas panggung tetap jadi satu prestis tersendiri buat babang-babang yang satu ini. Makanya di tahun 2017 lalu Bang Chris mau aja pas diminta ambil peran sebagai Mr. Webb dalam drama panggung Our Town yang pentas di Fox Theater. Terus tahun 2018 di Helen Hayes Theater, Doi juga tampil dalam pementasan drama Lobby Hero sebagai Bill. Terus bukan cuma aktif di panggung, sesekali Bang Chris juga ambil peran di belakang layar. Yang buktiin kalau kualitas akting suaranya tuh nggak kalah sama para voice over berpengalaman. Di tahun 2007 misalnya Doi sempat ngisi suara TMNT buat Casey Jones dan di Battle for Terra untuk karakter Stewart Stanton. Dan habis itu Bang Chris juga pernah dikontrak jadi narator selama 2 musim di tahun 2015 dan 2017 dalam docu-series America's Game New England Patriots. Dan 2018 kembali jadi narator dalam docu-series lain Chain of Command, sama di film dokumenter Superpower Dogs di tahun 2019, hingga jadi Buzz Lightyear dalam spin-off Toy Story Lightyear 2022 mendatang. Tapi serial TV punya gak ya? Ya lumayan aktif juga. Walaupun portonya masih kalah dari Tom Hiddleston yang sampai main belasan judul. Kalau Bang Chris Evans, sejak main di Opposite Sex sebagai Carrie sebanyak 8 episode tahun 2000 lalu. Seenggaknya, Doi udah main di dalam 8 serial TV sampai tahun 2020. Dan di tahun 2001 sempat mejeng di MV Tainted Love punya Marilyn Manson. Cuman TV nggak bisa dibilang batu loncatannya Bang Chris. Soalnya pas masih anak-anak di tahun 1997, Doi udah ambil peran di film edukasi Biodiversity Wild About Life sebagai Rake. Terus di tahun 2000 Doi meranin karakter pendukung Jude dalam film The Newcomers yang ceritanya soal keluarga baru pindahan dari luar kota. Lalu di tahun 2001 ambil peran sebagai Jack Wyler di film Mantep-Mantep Not Another Teen Movie. Habis itu di tahun 2003 Doi tampil di film pendek berjudul Paperboy meranin karakter Ben. Kemudian masuk di tahun 2004 langsung main di 3 film sekaligus. Pertama di film yang sepertinya menginspirasi magnum opus Thailand Bad Genius, Yup, The Perfect Score, dan di sini Doi meranin karakter Kyle. Terus yang kedua tampil di film indie yang arsipnya gak bisa kami temuin dimanapun. Judulnya The Orphan King, dan Bang Chris di sini meranin karakter Genius bernama Seth King. Dan habis itu baru deh Doi tampil di film thriller berjudul Cellular sebagai Ryan. Nah, begitu masuk di tahun 2005, Bang Chris kembali dapat jatah peran di 3 film yang berbeda seperti tahun sebelumnya. Di drama thriller berjudul Fierce People, Doi meranin karakter pendukung bernama Brice. Terus Doi tampil di drama romantis berjudul London dengan peran sebagai Sid.
Dan mungkin yang lumayan terkenal nih adalah perannya di Fantastic Four sebagai Johnny Storm alias Human Torch. Itu jadi peran superhero pertama dari Bang Chris, yang bisa dibilang cukup sukses. Makanya pas tahun 2007, Doi kembali meranin Johnny Storm di sequelnya Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer. Terus main di science fiction berjudul Sunshine sebagai James Mace, sama The Nanny Diaries sebagai Harvard Hottie, duet sama Scarlett Johansson yang nanti bakal jadi tandemnya juga pas di Avenger. Lalu pas masuk tahun 2008, jatah perannya yang Doi dapat cuma 2 film nih. Pertama di thriller aksi berjudul Street King sebagai Paul Descant, terus di film indie The Loss of a Teardrop Diamond sebagai Jimmy Dobbin. Habis itu di tahun 2009 kembali main di film bergenre superhero campur thriller dengan peran sebagai Nick Gant dalam Push. Terus di tahun 2010, Doi tampil dalam film aksi adaptasi komik The Losers sebagai Jensen. Sama di film campuran genre superhero dan komedi romantis Scott Pilgrim vs. The World sebagai antagonis bernama Lucas Lee. Kemudian di tahun 2011, Doi main film indie berjudul Puncture sebagai Mike Weiss. Terus di komedi romantis What's Your Number sebagai Colin C. Dan tentu aja seperti kita semua udah tahu, Doi akhirnya tampil di Captain America The First Avenger sebagai karakter Steve Rogers alias Captain America. Ingat kan waktu penampakan Bang Chris kurus banget? Aku dulu mikirnya itu beneran loh. Ternyata setelah nyari tahu cuman CGI kreasi Lola FX aja. Tapi terlepas dari itu sekedar CGI, acting Bang Chris tetap bagus kok. Makanya pas di Avengers tayang tahun 2012 lalu, Doi kembali tampil dengan peran sebagai Steve Rogers alias Captain America. Bahkan sempat main di biopik The Iceman sebagai pembunuh bayaran bernama Robert Prance. Cuman di antara semua penampilannya aku tuh paling demen pas tahun 2013. Waktu Babang Chris main di Snowpiercer sebagai Curtis Everett. Snowpiercer apa Snowpiercer ya? Ingat kan yang alurnya pernah aku bagiin sampai 3 part itu. Selebihnya ya kebanyakan dari yang kita udah tahu kalau Doi masih bertahan sebagai pemeran utama di Captain America The Winter Soldier tahun 2014 lalu. Terus terlibat di drama romantis Before We Go sebagai pemeran utama Nick Vaughan dan merangkap sutradara sekaligus produser. Dan di tahun 2015, Doi terlibat dalam komedi romantis Playing It Cool sebagai pemeran Me sekaligus produser eksekutif. Plus yang kalian harus tahu udah pada tahu sih, Bang Chris masih bertahan sebagai ensemble di Avengers Age of Ultron. Hal yang sama juga berlaku di tahun 2016 saat Captain America Civil War tayang. Yang agak beda itu di tahun 2017 karena selain lagi gak ada peran penting di beberapa saga MCU, Doi juga main di film yang alurnya pernah aku bagiin. Yup, itu adalah Gifted, di mana Bang Chris tampil sebagai Frank Adler, om-om cakep, yang harus berebut hak asuh sama ponakan sama emaknya sendiri. Habis itu baru deh di tahun 2018, Bang Chris balik ke Avengers Infinity War, sekali lagi sebagai ensemble. Dan seperti yang kita udah tahu di tahun 2019, peran itu berakhir dalam Avengers Endgame. Terus Doi tampil juga di film bergenre spy thriller yang tayang di Netflix, The Red Sea Diving Resort, sebagai Ariel Levinson. Ama di film misteri Knives Out sebagai Ransom Drysdale. Ya itu aja sih, sebenarnya ada kabar kalau Doi bakal tampil di film komedi gelap garapan Netflix Don't Look Up sebagai Peter Iserwell. Cuman masih kurang jelas sih soal kelanjutan kabarnya karena aku belum nemu muka Doi mejeng di trailernya.